Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabar? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, menolong, memelihara kehidupan kita. Keberadaan kita pada pagi hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat luar biasa, sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang memberi yang terbaik bagi Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Mari fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau pagi hari ini. Hadir, lawati kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus. Kami butuh lawatan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan seluruh hidup kami Bapa. Kami datang memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, kami puja. Kami sembah Engkau sebagai Raja kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu,
sebagai Raja kami. Amin. Haleluya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Amin Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan Kami tidak bisa membalas semua kasih-Mu Bapa. Kami hanya bisa datang menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya bisa datang memuji
memuji-Mu. Kami hanya bisa tinggikan Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Layaklah Engkau kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Bapa. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu pagi hari ini. Kami percaya lawatan-Mu sudah menjadi milik bahagian kami. Dari depan sampai di belakang. Tuhan kuasai seluruh kehidupan kami. Sama-sama kami menerima urapan yang daripada-Mu dengan luar biasa. Pagi hari ini kami akan memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Mari bebaskan roh kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama sanjung Tuhan Yesus. Tinggikan Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang layak terima pujian dan pengagungan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Bersyukurlah kepadanya.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami akan siapkan hati kami. Kau melihat hati yang benar-benar rindu dan haus untuk mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, ini hatiku Tuhan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Jemaat Tuhan, sejemput kita semua bangkit. Ini hatiku menyembah-Mu, amin. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hati. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami terbuka dengan kebenaran. Kebenaran yang membentuk kami sesuai mau dan kehendak Tuhan. Pengurapan-Mu memungkinkan kami memahami setiap rahasia sorga yang Engkau taruh di setiap hati kami. Kami mau dengar firman Allah dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pengertian-pengertian dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Shalom artinya damai sejahtera yang dibagikan kepada kita semua, yang di-sharekan kepada setiap kita, yang kita pun ketika menerima sapaan itu akan merasakan satu impartasi damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Mari kita buka dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat 27. Yang siap membaca katakan amin. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, silakan duduk. Satu kebenaran yang akan kita renungkan bersama pagi ini yaitu temukan damai sejahtera sejati. Temukan damai sejahtera sejati. Boleh dikata bahwa dunia bisa menawarkan sekaligus memberikan sukacita. Bahkan seringkali kita bahasakan sebagai kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit orang yang melihat itu sebagai damai sejahtera. Karena setiap kita, siapa yang tidak senang apabila kita jadi orang terkenal? Orang terkenal yang disanjung-sanjung di mana-mana. Ada kesenangan tersendiri. Siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bersuka cita kalau kita kaya raya, punya segala-galanya, semua kebutuhan apapun pasti terpenuhi. Kita bahkan menjadi pusat perhatian, bahkan kita berada di tengah-tengah kemewahan, bahkan kelimpahan-kelimpahan. Bohong kalau kita tidak katakan itu kesenangan. Bohong kalau kita tidak katakan itu satu sukacita, kebahagiaan yang bahkan dicari-cari oleh semua orang, bahkan mungkin termasuk kita. Ada sebuah peristiwa, seorang vokalis band Nirvana, band dari luar negeri yang bernama Kurt Cobain. Kurt Cobain, bisa dikatakan dia hidup di dalam satu kesenangan yang puncak, sukacita besar yang bisa dia nikmati. Mengapa? Masih usia sangat muda, seorang pria yang ganteng, seorang yang multi talent bahkan berbakat, sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Nirvana? Pasti dia kaya raya. Bahkan sebagai seorang pria, di mana-mana dia menjadi idola para wanita. Bahkan dia terlihat istimewa ketika dia berada dalam perkunjungan-perkunjungan. Ada tur dari band mereka dari negara ke negara yang lain. Bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kenapa? Karena memang dia punya segala-galanya. Tapi pada puncak karir, di usia yang sangat muda, 27 tahun, didapati dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, ternyata dia menulis secarik surat untuk istri dan rekan-rekannya, untuk fansnya. Permintaan maaf dari goresan-goresan tulisan yang didapatkan dari secarik kertas. Didapati betapa rapuhnya dia, betapa tidak berbahagianya dia, betapa tidak ada sukacitanya dia, sehingga dia berpikir bunuh diri adalah jalan yang terbaik. Bapak Ibu mungkin kalau nonton TV beberapa bulan terakhir pada masa pandemi, bahkan sebelum pandemi, terjadi tren bunuh diri artis-artis Korea. Ada tren bunuh diri artis-artis Jepang. Sampai pemerintah Jepang ada program untuk mental dari para artis-artis muda. Karena secara berturut-turut banyak artis-artis yang multi talent, yang berpotensi luar biasa, bunuh diri.
Kalau mau dipikir apa yang kurang? Kalau kita berpikir bahwa kemewahan adalah sumber sukacita, apa yang kurang kepada mereka? Kalau kita berpikir menjadi orang populer adalah sumber kebahagiaan, apa yang kurang kepada mereka? Kalau kita berpikir kaya raya adalah kunci kebahagiaan, apa yang kurang kepada mereka? Mengapa bisa demikian orang-orang ini bunuh diri? Karena memang Alkitab katakan, yang Tuhan berikan dan yang dunia berikan berbeda. Sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Perbedaan damai sejahtera dan sukacita yang dari dunia dan dari Tuhan begini. Yang dari dunia itu adalah sesuatu yang diterima dari luar untuk kita nikmati di dalam diri kita. Artinya kalau bicara sukacita dunia, ketenangan dunia, kesenangan dunia, atau apapun namanya, termasuk kebahagiaan dunia, itu sesuatu yang terjadi di luar, yang kita nikmati dan kita merasa senang. Artinya sukacita kita dipengaruhi dari yang dari luar. Ketenangan kita, kebahagiaan kita dipengaruhi dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kerugiannya yaitu ketika segala sesuatu tidak menguntungkan, ketika segala sesuatu terlihat merugikan, terlihat mengecewakan, terlihat sesuatu yang tidak membanggakan diri, sukacita itu hilang. Damai sejahtera itu pergi. Itu yang dari dunia. Tapi kalau yang dari Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu bergerak di dalam dan terpancar keluar. Artinya tidak pernah dipengaruhi dengan apapun, termasuk ketika dompet agak sedikit kosong, bahkan logistik di dapur berkurang, ketika mungkin kita disakiti, mungkin ketika kita difitnah, kita diceritakan yang tidak-tidak di luar. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam, ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak akan pernah tercuri. Ini yang kita sementara bahas, damai sejahtera sejati. Sukacita sejati yang tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana mungkin sukacita dan damai sejahtera orang Kristen yang notabene Tuhan katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Loh, kenapa kita bisa kehilangan sukacita? Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Apa yang terjadi di dalam diri kita sehingga yang Tuhan tinggalkan itu, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kita tidak nikmati. Ada teman hamba Tuhan, dia tinggal di Sulawesi Tengah. Tapi kalau mau ke Makassar, dia numpang di saya. Karena pikir-pikir daripada bawa mobil lagi ke Makassar, dia tinggalkan mobil itu di Mangkutanah dan numpang, nebeng di saya. Titiplah mobil itu di teman hamba Tuhan. Ini kunci, silakan pakai kalau mau pakai. Tapi seminggu di Makassar, dari ditinggalkan sampai kembali, mobil tak pernah bergerak 1 senti pun. Mengapa? Yang ditinggalkan, tempat hamba Tuhan ini mobilnya ditinggalkan, dititip, tidak tahu bawa mobil. Jangankan bawa mobil, panasin mobil saja tidak tahu. Takut katanya mau dipanasin, nanti lompat bagaimana? Sudah ditinggalkan tapi tidak dipakai. Sudah ditinggalkan tapi tidak dimanfaatkan. Tetap hujan-hujan kemana-mana basah. Padahal kesempatan berhari-hari ditinggalkan di situ tapi tidak pernah digerak-gerak.
Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, Tuhan tinggalkan damai sejahtera kepada kita. Tapi persoalannya, mengapa kita kok tidak merasakan damai itu? Mengapa seolah-olah damai itu menjauh? Seolah-olah ketenangan itu sulit untuk kita gapai. Sukacita seolah-olah dicuri dalam hidup kita sehari-hari. Ada apa? Ada hal yang perlu kita periksa dalam diri kita. Menyangkut dengan apa yang Tuhan sudah tinggalkan itu, tetapi tidak kita rasakan. Yang pertama yaitu, apakah hati kita tetap teguh dan kokoh di hadapan Tuhan? Apakah hati kita tetap teguh? Coba buka dulu Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh. Saya ingin katakan begini. Modal supaya damai sejahtera itu tinggal, bahkan dia pagar bagi kita. Damai sejahtera itu keliling atas kita, artinya tidak ada satupun yang coba-coba yang menyangkut hal-hal yang tidak mensukacitakan, yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang mengecewakan itu masuk dalam diri kita. Karena yang jadi pagar itu damai sejahtera. Karena masuk partai damai sejahtera pun tidak jaminan. Karena buktinya partai itu pun tidak tahu di mana sekarang. Tapi ketika hati kita teguh, sekarang pertanyaan begini, seperti apa yang hatinya teguh? Hati yang teguh yaitu hati yang tetap dijagai dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Karena memang di sini terpancar kehidupan. Ketika tetap jaga hati, silakan jaga bunga, silakan jaga tanaman, silakan jaga ternak, tapi lebih penting jaga hati. Haleluya. Karena kapan ternak, kapan bunga dicuri, hati tetap dijaga. Tapi kapan hati dicuri, walaupun bunga ada, semua seperti hambar, betul? Hati harus tetap dijaga. Seperti apa hati yang teguh? Hati yang teguh yaitu tetap jaga komitmen kita dengan Tuhan. Komitmen artinya sesuatu yang tidak pernah bergeser tentang janji kita dengan Tuhan, walaupun ada begitu banyak hal yang bisa membuat komitmen kita buyar. Teguh artinya tetap percaya kepada rencana Tuhan. Tetap yakin dengan rencana Tuhan. Teguh artinya tetap imani kemahakuasaan Tuhan. Walaupun saya terpuruk, walaupun saya dalam keadaan yang krisis, walaupun dalam keadaan yang seperti ini, saya percaya Tuhan berkuasa memulihkan. Hati yang teguh. Ketika ini kita pelihara, tanpa kita sadari, secara otomatis damai sejahtera Allah memagari kita. Kita tetap dengan damai sejahtera. Karena sekali lagi damai itu dikerjakan di sini, bukan dipengaruhi dari yang luar. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Bayangkan, semua sumber-sumber penghasilan, semua harapan-harapan bagi orang zaman dahulu, masalah ternak, masalah pertanian, masalah apapun juga yang penopang hidup, ternyata semua gagal, semua mengecewakan, semua seolah-olah tidak memberikan kepuasan. Tapi apa yang Habakuk katakan? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Kenapa? Damai sejahtera itu tidak pernah tercuri. Haleluya. Karena kita kalau di gereja ketika memuji Tuhan, ketika kita tetap bersorak-sorai menyembah Tuhan, orang tidak tahu kalau lagi tipis dompet. Betul? Orang tidak tahu kalau aduh apa yang kira-kira kita mau makan besok. Orang tidak tahu kalau kita dalam kesulitan. Tapi kalau kapan mulai begini, ada kasihan.
tetap bersorak-sorai. Amin. Karena memang yang Tuhan kerjakan bagi kita bergerak dari dalam dan justru mempengaruhi keluar. Artinya segala kecemasan yang timbulkan di luar, segala hal yang mengecewakan yang bisa datang dari luar, dipengaruhi, dikalahkan dari sesuatu yang datang dari dalam. Aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Apa sih yang teguh hati? Yang hatinya teguh yaitu tidak pernah dipengaruhi. Tidak akan pernah dilemahkan oleh keadaan apapun. Saya selalu katakan ada banyak yang bisa melemahkan kita. Ada banyak hal yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita dapati, yang bisa melemahkan. Tapi orang yang teguh hatinya tak terpengaruh, tak tergoda dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Orang yang teguh hatinya yaitu orang yang tetap yakin meski di sekitar kacau balau, meskipun di sekitar tidak tentram, dia tentram-tentram saja. Karena kenapa? Dia memilih untuk bahagia. Haleluya. Dia memilih untuk tetap sukacita. Karena bahagia itu pilihan. Bahagia dan tidak bahagia bukan nasib, bukan takdir, bukan. Itu pilihan kita. Kita tidak khawatir dalam keadaan krisis sekalipun, dalam kesulitan apapun. Bahkan sesuatu yang bagi akal, bagi logika, sepantasnya kita mungkin saat itu menangis. Saat itu kita terpuruk, saat itu kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bila kita tetap hati teguh. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 bilang begini. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala logika, segala hal-hal yang rasional. Karena secara logika sepatutnya kita mungkin bersedih hati. Secara akal sepatutnya kita mungkin menangis. Tetapi ketika hati kita teguh, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan pelihara kita. Susah-susah tapi bahagia. Haleluya. Susah-susah tapi tetap sukacita. Krisis tapi tidak terasa, tidak kentara. Karena kita pun sekali lagi saya ingin katakan, semua bergantung dari dalam. Apapun yang kita terima, kita nikmati. Kalau hati kita penuh sukacita, akan dengan sepenuh hati pun kita syukuri apa yang kita terima. Terima kasih Tuhan dengan apa yang kami makan hari ini. Meskipun mungkin hanya ikan asin, dipakaikan lombok, pakaikan daun kepahitan, maksud saya daun pepaya. Sukacita akan membuat kita lahap memakan semuanya. Amin. Haleluya. Sebab itu hati-hati. Kalau lagi sukacita biasanya banyak makan. Semuanya lancar. Tapi bukan berarti kita batasi sukacita. Tidak. Alkitab katakan sukacita itu akan membual-bual dalam hidup kita. Melimpah-limpah dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama. Adakah hati kita teguh? Kalau seandainya selama ini sukacita yang Tuhan tinggalkan mulai pergi, perhatikan kira-kira keteguhan hati kita seperti apa. Adakah yang bergeser? Teguh artinya tetap terpancang pada tempat yang sebenarnya. Tidak pernah miring, tidak pernah bergeser apalagi. Teguh, kokoh. Yang kedua,
Ada apa ketika sukacita, damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu kepada kita, tapi kita tidak nikmati. Yang kedua yaitu, apakah benar kita masih hidup di dalam perkenanan Tuhan? Apakah benar kita ada dalam perkenanan Tuhan? Lukas 2 ayat 14 bilang begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan itu hanya milik Tuhan dan damai sejahtera itu milik manusia. Tetapi tidak selamanya manusia akan memiliki damai sejahtera. Tidak semua manusia, tidak semua bahkan orang percaya akan menikmati damai sejahtera. Walaupun Tuhan tinggalkan kepada mereka, Tuhan khususkan bagi orang percaya, kuberikan kepadamu. Tapi tidak semua akan menikmati damai sejahtera. Hanya kepada siapa? Yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan, masihkah kita hidup di dalam perkenanan Tuhan? Tuhan tidak sembarang menghamburkan damai sejahtera. Sama dengan Tuhan tidak menghamburkan mujizat. Tapi hanya kepada mereka yang Tuhan anggap pantas untuk menerima. Artinya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa sih yang berkenan? Apa arti berkenan? Berkenan artinya hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu membuat Tuhan bersuka dengan kita. Karena perkenanan Tuhan itu bisa hilang bila kita menduka citakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Ingat, kita percaya kepada Tritunggal Tuhan. Dalam pelajaran Tritunggal, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiga-tiganya adalah Allah. Itu pelajaran Tritunggal. Semua menyatu. Lebih tepat dalam bahasa teologi, Trinitas. Artinya sesuatu tiga yang tidak bisa dipisahkan. Menurut masa dan fungsinya masing-masing. Bapa adalah pencipta, Anak adalah juru selamat, dan Roh Kudus yang menyertai sampai akhir zaman. Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal dan dia bisa diduka citakan. Ketika Roh Kudus diduka citakan, maka tentu saja dia tidak akan diam dalam diri kita. Sebab itu Daud hanya berdoa, satu permintaannya, jangan ambil rohmu daripadaku. Kapan kita kehilangan perkenanan Tuhan? Yaitu ketika kita lari dari rencana Tuhan. Lari dari apa yang Tuhan rancang dalam jalan-jalan hidup kita. Kapan kita hidup tidak berkenan? Ketika Tuhan melihat dosa dalam hidup kita. Daud pernah berdosa. Tapi kenapa Tuhan katakan, aku telah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku. Karena ending dari Daud adalah orang yang bertobat dan hidup sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku telah mendapatkan seseorang yang berkenan di hatiku. Tuhan sendiri ketika di bukit Golgota, dia harus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa sehari-hari kata meninggalkan begini. Yang biasanya Bapak menatap, Bapak memalingkan muka begini, tidak melihat. Mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa Bapak tidak melihat? Yesus sudah dijadikan dosa. Bukan dosanya, tapi dosa kita yang dipikulnya. Tapi dia dijadikan dosa, sehingga Tuhan sendiri, Bapa sendiri tidak mau memandangnya, melihat dia sebagai sesuatu yang najis, sebagai sesuatu yang kotor, dan harus ada penumpahan darah. Sampai Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ketika ada perkenanan,
Di situ ada damai sejahtera sejati. Katakan amin. Walaupun ada orang katakan, walaupun susah, walaupun saya tidak beriman, kita susah. Haleluya. Kita tetap menikmati kelimpahan dari Tuhan. Tapi ketika ada perkenanan Tuhan, walaupun hidup kita mungkin bukan orang kaya raya, bukan artis terkenal, bukan seorang yang populer, bukan seolah-olah apa yang kita mau langsung ada. Tapi ketika hidup berkenan, nikmati damai sejahtera Tuhan. Kita akan menikmati bersama dengan keluarga kita, keluarga kecil kita, gaji kecil kita, pemasukan kecil kita. Semuanya kok terasa indah karena ada damai sejahtera. Yang ketiga, mengapa damai sejahtera yang ditinggalkan tetapi kita tidak merasakan? Ada apa? Yang ketiga yaitu, apakah kita menjadi orang percaya yang tetap memperhatikan firman dan taat di dalamnya? Orang yang memperhatikan perintah Tuhan dan taat. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Ini yang saya katakan tadi, sukacita yang berbual-bual. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita mengindahkan firman, mengikuti perintah, taat kepada firman. Taat kepada firman artinya menjauhi larangan Tuhan dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Menurut pandangan dunia, nanti hidup akan tenang, nanti hidup akan terasa sejahtera bila pertama semua kebutuhan terpenuhi. Wah, tenang. Kenapa? Puji Tuhan, semua sudah terpenuhi. Akan seringkali dikatakan tenang apabila kenapa? Wah, simpanan kita, tabungan kita, deposito kita bisa dinikmati dari 3 turunan sampai 7 turunan. Bah, tenanglah hatiku, tenanglah kini hatiku, karena semua tersimpan rapih. Ada dalam bentuk uang disimpan, dalam bentuk emas, dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, dalam bentuk apapun juga. Wah, tenang. Nanti orang katakan tenang apabila asuransinya lengkap, jaminan-jaminan di mana-mana. Itu menurut pandangan manusia. Tapi sekali lagi Alkitab katakan, damai sejahtera dan sukacita yang dunia berikan dan yang Tuhan berikan itu berbeda. Karena yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati ketenangan, untuk menikmati damai sejahtera, untuk menikmati sukacita, atau menurut Tuhan kita akan menikmati ketenangan bila kebenaran, bila firman Tuhan tinggal dan tumbuh di dalam hidup kita. Firman Tuhan. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Ayat terakhir. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, kebenaran artinya firman Tuhan. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tidak hanya 3 turunan. Tidak hanya 7 turunan. Yang Tuhan jaminkan bukan ketenangan semasa pandemi, ketenangan semasa krisis ekonomi, bukan. Tapi selama-lamanya. Bila ada firman dalam hidup kita. Inilah damai sejahtera sejati. Sebab itu ingat, jangan pernah terkecoh
dengan damai sejahtera, sukacita yang ditawarkan dunia. Karena itu hanya sementara. Bahkan seringkali kita menganggap ini sebuah sukacita, ini sebuah kebahagiaan, ini sebuah ketenangan. Tapi ternyata itu merupakan tipuan yang pada akhirnya membuat kita menangis terseduh-seduh. Ada seorang pujangga berkata, banyaknya air mata kesedihan ditentukan oleh seberapa banyak kebahagiaan yang pertama kali kita dapatkan, kemudian dikecewakan. Sebab itu saya pernah katakan bahwa sakit hati terbesar yaitu ketika kita mendapatkan perlakuan dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Air mata terbesar yang akan terus berderai, yang akan terus mempengaruhi hari-hari kita, yaitu ketika itu terjadi akibat terlanjur kita dengan berbagai macam harapan-harapan tinggi karena kebahagiaan besar, karena sukacita besar yang sebenarnya itu hanya sesuatu yang diberikan oleh dunia, tetapi berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebab itu Bapak Ibu jemaat, taruh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Undang terus Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan. Dikatakan tadi, tetap jaga hati dengan teguh. Bahagian kita yaitu tetap hidup berkenan. Bahagian kita yaitu menyimpan firman dalam hidup. Itu jaminan damai sejahtera tinggal dalam diri kita. Temukan damai sejahtera sejati dari Tuhan yang benar-benar sudah ditinggalkan bagi kita. Saya percaya apapun kondisi hari-hari ini, kita tetap menikmati hidup. Kita puas dengan cara Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kala ku cari, kita bangkit berdiri semuanya. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Dari awal nyanyikan, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
jawaban hidupku. Oh, hanya Yesus jawaban. Sekali lagi, ucapkan dengan iman, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sembah, sembah. Oh, oh. Kami percaya Engkau sumber ketenangan kami. Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah damai kami. Engkaulah kebahagiaan kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Oh, kudus, 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 kudus. Suci, suci. Haleluya. Yesus. Mulia, mulialah namamu. Mulia, mulialah namamu. Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, kuasa-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu menyembuhkan kami. Yesus, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Engkau yang hari-hari ini butuh damai itu tinggal dalam dirimu. Ada ketenangan yang terusik di dalam dirimu. Sukacita yang bahkan mungkin dicuri hari-hari ini. Buka hatimu dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus tinggal, membawa, meninggalkan damai di dalam hatimu. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami butuh damai-Mu. Kami butuh ketenangan-Mu. Kami butuh sukacita-Mu yang dikerjakan di hati kami, dalam hidup kami, dalam pribadi kami, dalam rumah tangga kami. Iblis berusaha mencuri dengan cara-caranya dalam hidup kami. Kami ingin menikmati damai yang Engkau tinggalkan itu, Tuhan. Kami ingin hidup di dalam damai yang Engkau berikan itu, Tuhan. Kia dalam matakan ya sikara layak. Kia dadadadada ya sikara lamatakan ya. Kina ya dalam matakan ya sikara layak. Roh Kudus, kerjakan damai-Mu. Kerjakan sukacita-Mu di tengah-tengah jemaat. Anggur baru tercurah bagi kami. Anggur baru tercurah bagi kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami akan tetap tegar di masa sukar. Kami akan tetap teguh dalam situasi yang tidak menentu. Kami akan tetap tersenyum dalam keadaan mencekam. Kami tetap simpati bahkan ketika dihianati. Kami akan tetap memuji walaupun kami dihujat oleh orang lain. Kami akan tetap fokus dengan Tuhan walaupun banyak yang berusaha mempengaruhi kami. Kami akan terus terikat dengan damai sejahtera-Mu. Bapa, lepaskan itu kepada semua jemaat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bahkan di hari-hari ini
Kami katakan dengan iman, damai itu tidak pernah tercuri dari kami. Sukacita itu tidak pernah diambil dari kami. Kami akan terus penuh kebahagiaan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh kebenaran ini menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pedoman bagi kami di hari-hari yang sulit ini. Sehingga kami akan menikmati hidup seperti apa yang Kau izinkan dan percayakan bagi kami. Terima kasih. Selanjutnya hari ini kami akan meletakkan korban persembahan kami yang mengembalikan milik-Mu. Dalam sumbangan-sumbangan pastori kami percaya semuanya Tuhan berkati sesuai dengan apa ya hati kami berikan kepada Tuhan. Sebab itu kami akan lakukan dengan penuh iman dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Tuhan Yesus berkati persembahan kita semua. Dan untuk penyampaian di minggu ini tetap kita ada doa hari Rabu malam dalam panduan WhatsApp group. Kemudian hari Jumat ada doa puasa, doa rantai dari pagi sampai sore hari. Kalau seandainya ada kerja bakti pasti akan diumumkan lewat WhatsApp group dan kita bisa saling meneruskan kepada rekan-rekan jemaat yang lain, khususnya kepada mereka yang tidak memiliki WhatsApp. Dan di sini ada beberapa penyampaian tambahan. Di sini ada undangan pernikahan ditujukan kepada jemaat GPDI Bukit Hermon Tabarano yang menikah, yaitu Sisilia Tandi Ayu Escape dengan Sony Parapa SH. Pemberkatan nikah di Gereja Toraja Touti. Kemudian resepsi pernikahan jam 4:30 sore. Jam 4:30 sore, Jalan Nangka nomor 25 Desa Lioka. Jadi saya kira itu saja yang perlu dibacakan untuk hari Sabtu yang akan datang 21 November 2020. Kemudian seperti dijanjikan minggu yang lalu bahwa akan ada laporan keuangan terkini dalam pembangunan pastori. Dan nanti selesai kalau mau pulang sebentar pasti akan dibagikan. Ada kopian-kopiannya sudah bisa Bapak Ibu jemaat pun. Dan kalau ada koreksi bisa sampaikan ke bendahara, sekretaris atau bendahara panitia untuk dilihat lagi dalam data yang ada. Karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau sebagainya, tetapi ini sebagai evaluasi bagi kita, artinya laporan keuangan sementara bagi kita dalam pembangunan pastori. Jadi saya kira itu saja, dan saya ingin pastikan bahwa saya pun sudah menerima surat majelis daerah untuk ada sebuah anjuran supaya kita tidak membuat Natal seperti biasa kita lakukan. Sekali lagi, kita tidak buat Natal seperti yang biasa kita lakukan, dilakukan di awal-awal bulan Desember dengan mengundang jemaat-jemaat tetangga, dengan menghimpun orang banyak, dan itu tidak kita lakukan untuk tahun ini. Tetapi saya pernah mungkin sampaikan kepada beberapa jemaat yang di benak saya sebagai gembala begini. Kita tetap bikin Natal tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember. Tetapi kita bukan bikin pagi, tapi kita bikin malam. Atau sore, jam 6 sore kita buat. Dan kita ada jamuan kasih bersama. Artinya silakan bawa apa yang ada di rumah untuk kita makan bersama. Dan saya harap ibadah itu silakan kita buat meriah. Seandainya ada paduan suara dari Kompria atau Komunita atau pemuda atau anak sekolah minggu, silakan, tapi acaranya intern, hanya kita. Karena memang dianjurkan kepada sidang-sidang pun yang ada di sekitar kita untuk tidak melakukan acara seperti biasa dilakukan dengan mengundang jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya jemput kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya hari ini. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalam
haleluya. Ibadah raya yang diberkati Tuhan. Kami pun adalah orang-orang yang sudah diberkati. Orang-orang yang Tuhan rancang berkemenangan di minggu yang akan kami hadapi. Karena kami yakin minggu yang akan kami jalani, kami sudah memulai semua dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tuntun dan firman Allah sebagai pedoman bagi kami untuk melangkah. Dan kami tidak pernah akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan dalam jalan-jalan kami, sukacita dan damai sejahtera kami tidak pernah hilang. Tapi kami penuh dengan syukur, penuh dengan pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami katakan semua yang kami lakukan di sepanjang minggu ini berhasil. Tugas kerja kami yang berbeda-beda membuat tangan-tangan kami begitu kreatif mengerjakan semuanya. Kepercayaan-kepercayaan yang diberikan, kami percaya kami maksimalkan karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada banyak ide-ide, ada begitu banyak inisiatif-inisiatif yang menghasilkan pertambahan-pertambahan, akan menghasilkan pundi-pundi di mana sumber-sumber berkat terbuka bagi kami. Kami yakin, kami percaya, kami akan benar-benar menikmati pembelaan dan penyertaan Tuhan. Tugas kerja yang berbeda-beda, sebagai petani pedagang, sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, bahkan sebagai karyawan di PT Vale, karyawan kontraktor, semua usaha yang kami bangun dan kami kelola. Kami yakin tangan kami yang diberkati ini akan membuat semuanya berhasil. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat bagi pribadi-pribadi yang sepanjang minggu ini Engkau telah tambahkan usianya. Kami doakan baik Ibu Serli, Mama Anti yang berhari ulang tahun. Kami doakan Pak Nober Sialo yang berhari ulang tahun. Ibu Novita yang berhari ulang tahun. Bahkan anak Timothy Wulur yang berhari ulang tahun. Kami lepaskan berkat bagi pribadi-pribadi ini di dalam nama Yesus. Kami percaya pribadi-pribadi ini Tuhan sudah berkati dengan cara Tuhan. Dengan berbagai macam aktivitas mereka yang berbeda-beda. Kami yakin ada cara-cara Tuhan membawa mereka kepada kesuksesan, keberhasilan. Bahkan kado terindah dari Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan dalam pembangunan pastori. Kami yakin, kami percaya dalam kebersamaan kesatuan. Kami menarik berkat Tuhan, membuat pekerjaan besar terasa ringan. Dalam kebersamaan, membuat sesuatu yang besar untuk kami raih. Kami percaya Tuhan telah menyediakan tepat pada waktunya. Karena Engkau Allah Jehovah Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berkati semua kaum keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Yang saat ini harus bekerja jauh dari kami. Ada di luar daerah. Bahkan yang harus menuntut ilmu jauh dari kami. Kami yakin di sana pun mereka diberkati. Sebagaimana Engkau memberkati dan menjagai kami semuanya. Semua hal yang tidak diinginkan yang coba-coba mengganggu kami di sepanjang minggu ini. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, anasir-anasir setan, bahkan berbagai macam hal yang merupakan rancangan jahat orang, pencuri, perampok, teror, hipnotis, bahkan berbagai macam hal yang datang dari penyakit-penyakit, benih-benih penyakit, jamur, bakteri, virus, bahkan sel-sel berbahaya, bahkan hal-hal yang mencuri damai sejahtera sukacita. Kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh keyakinan dan iman, tadakan tanganmu. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini, besok sampai Maranatha, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, menjemput kita semua. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan, ada lembaran-lembaran laporan keuangan per keluarga, atau ada pribadi-pribadi yang belum berkeluarga bisa mendapatkan itu.